Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Putra Aulia Mulfi dengan NIM 210 210502084 dari kelas T-Komd, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Komputer, dan mata kuliah Jaringan Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pilihan Domain Name System, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi subnetting. Nah, pada materi pertama, Domain Name System. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, Domain Name System merupakan sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Untuk mengakses internet, kita perlu memasukkan IP address sebuah website. Dengan adanya DNS, kita tinggal mengingat nama domain dan memasukkan address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address. Nah, adapun fungsi DNS sebagai berikut. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, DNS juga memiliki struktur seperti root level domain yang merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS, biasanya berwujud titik dan letaknya paling akhir. Contoh pada website seperti .com, .org, dan lain-lain. Selanjutnya top level domain, yang merupakan ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis top level domain, yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain atau CCTLD. Nah, yang ketiga adalah second level domain, yang merupakan nama lain untuk domain itu sendiri. Nah, selanjutnya third level domain atau subdomain, yang merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Nah, yang terakhir ada hostname, yang merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Nah, selanjutnya jenis-jenis TLD yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang pertama ada GTLD atau Generic Top Level Domain. Pada website kita biasa menemukan pada akhir kata yaitu .com atau .com. Nah, berarti website tersebut merupakan website komersial. Apabila .org berarti untuk organisasi, .net untuk jaringan, .biz untuk bisnis, dan .info untuk situs terkait informasi. Nah, selanjutnya ada CCTLD atau Country Code Top Level Domain, yang merupakan jenis TLD milik negara tertentu. Seperti Indonesia, kita menggunakan .id, Cina.cn, Jepang.jp, untuk India .in, untuk Inggris.uk, dan untuk Jerman.de. Nah, yang terakhir ada STLD atau Sponsor Top Level Domain, yang merupakan jenis top level domain yang digunakan untuk situs-situs organisasi atau agensi swasta, seperti .aero untuk industri penerbangan, .mil untuk militer, .gov untuk pemerintahan, .pos untuk jasa pengiriman, dan .travel untuk agen travel. Adapun cara kerja DNS, yang pertama DNS query, tahapan ketika mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, maka server akan berusaha mencari informasi di sistem. Nah, yang kedua, DNS resource atau DNS resource resolver. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid, maka sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider. Nah, yang ketiga root name server, yang merupakan semacam database
yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan ke root name server jika tidak tersedia di ISP. Nah, yang keempat ada TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Dan yang terakhir ada authoritative name server yang memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Nah, selanjutnya macam-macam DNS. Yang pertama A-record atau address record yang menyimpan informasi soal hostname, time to alive atau TTL, dan IPv4 address. Nah, yang kedua AAA record yang menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Yang ketiga ada MX record yang merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Nah, yang keempat ada CNAME record yang digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Nah, yang kelima ada NS record yang merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. Yang keenam ada PTR record yang memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi IP address dan menampilkan hostname. Nah, yang ketujuh ada CERT record yang menyimpan sertifikat enskripsi atau sertifikat keamanan. Nah, yang ke-8 ada SRV record yang menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, nama, page, port, points, dan TTL. Dan yang terakhir yang ke-9 ada TXT record yang membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Nah, sampailah kita pada materi kedua yaitu subnetting. Langsung saja. Subnetting merupakan teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet mask untuk dijadikan network ID baru. Subnetting merupakan teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Nah, fungsi subnetting sendiri yaitu membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Yang kedua, teroptimasinya untuk kerja jaringan. Yang ketiga, mengurangi lalu lintas jaringan sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan bertabrakan atau collision atau macet. Nah, yang terakhir, penghemat alamat IP mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Nah, adapun tujuan digunakan subnetting yaitu untuk dapat membantu satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Selanjutnya untuk mengefisienkan pengalamatan. Dan yang terakhir mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Selanjutnya ada subnet mask. Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang, atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host dan mana yang broadcast. Nah, sekianlah pemaparan materi yang saya berikan. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Nah, selanjutnya pada contoh soal kali ini saya telah membuat satu soal dan membuat satu IP address yang akan dilakukan subnetting.
IP address yang saya gunakan adalah 192.168.6.66/26 dengan ketentuan jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, network, IP host, broadcast, dan termasuk ke dalam subnet berapakah IP tersebut. Nah, langsung saja kita buat. Yang pertama IP address. Kita masukkan 192.168.6 dan 66. Kita buat /26. Nah, karena di atas terdapat /26 berarti kita membutuhkan angka 1 sebanyak 26 dan satu oktet hanya dapat membuat 8 angka 1. Sini kita isi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya kita isi pada oktet kedua sebanyak 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada oktet ketiga juga kita isi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada oktet ketiga kita hanya memerlukan 2 untuk mendapatkan 26 angka 1. 1, 2, dan selebihnya adalah angka 0. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita ke depannya, kita membuat pemisalan seperti X. Kita misalkan sebagai angka 1 pada oktet terakhir. Nah, pada oktet terakhir hanya terdapat 2 angka 1. Nah, dan untuk Y kita misalkan jumlah 0 pada keseluruhan oktet. Di sini terdapat 6 jumlah angka 0. Maka kita isi 6. Selanjutnya kita mengisi subnet. Rumus untuk mencari subnet adalah 2 di pangkat X atau 2 di pangkat angka 1 pada oktet terakhir. Dua pangkat X yang berarti X yang tadi kita dapat adalah 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan untuk mencari jumlah host per subnet, rumusnya adalah 2 pangkat Y. 2 pangkat Y. Yang berarti 2, maaf teman-teman, 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y tadi kita dapat 6. Lalu kita kurangkan dengan 2. Di sini kita dapat 62. Selanjutnya blok subnet. Nah, untuk mencari blok subnet adalah 256 kita kurang dengan jumlah dari oktet terakhir, yaitu di sini karena hanya di awal 2 angka 1 berarti 192. Kita ubah ke desimal ya, teman-teman. 192 itu mendapatkan 64. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan network address, IP host awal, IP host akhir, dan broadcast. Sini kita masukkan IP host awal, yaitu 192.
168.6.0. Nah, untuk IP host awal, kita hanya perlu menambahkan 1 pada angka terakhir. Lalu untuk IP host akhir, karena di atas jumlah host per subnet 62, maka kita jumlahkan dengan 62, maka hasilnya hanya 62, 1 sampai dengan 62. Nah, untuk broadcast kita hanya perlu kembali menambahkan angka 1. Angka 1 di akhir. Nah, 63. Nah, inilah rentetan subnet 1. Untuk subnet 2 caranya hampir sama. Yang berbeda hanyalah angka terakhir. Di awal kita tambah 1 dari broadcast sebelumnya menjadi 64. Dan seperti subnet 1, IP host awal kita tambah 1 dari network address menjadi 65. Kemudian kita tambah 62 menjadi 126. Dan sama seperti sebelumnya, untuk broadcast kita tambah 1 pada angka terakhir menjadi 127. Nah, untuk subnet 3 sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Di sini kita tambah 1 dari broadcast sebelumnya. Sini juga kita tambah 1. Dan di sini kita tambah 62. Berarti menjadi 190. 190. Dan untuk broadcastnya sama seperti sebelumnya juga, kita hanya perlu menambahkan 1 menjadi 191. Untuk subnet 4 atau subnet yang terakhir, kita tambahkan 1 dari broadcast sebelumnya, dan kita tambahkan 1 dari network address menjadi 193. Dan kemudian untuk mencari IP host akhir, kita memerlukan selisih sebanyak 62. Berarti kita jumlahkan hingga menjadi 62. Menjadi 254. Dan untuk broadcastnya kita jumlahkan 1 sama seperti biasa menjadi 255. Nah, setelah kita mendapatkan setiap subnetnya dengan rentetan yang berbeda-beda, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 5, yaitu termasuk ke dalam subnet keberapa IP address tersebut. Nah, IP address yang kita gunakan yaitu 192.168.6.66. Nah, kita lihat pada subnet 1 itu rentetannya 192.168.6.0 hingga 192.168.6.63. Dan di sini tidak terdapat angka 66 yang kita masukkan IP address-nya. Berarti kita beralih kepada subnet kedua, yang dimana rentetannya berawal dari 192.168.6.64 hingga 192.168.6.127.
yang berarti angka 66 berada pada rentetan tersebut. Berarti IP host yang kita masukkan masuk ke dalam subnet kedua. Nah, dengan didapatnya IP host termasuk ke dalam subnet keberapa, berakhir pula soal yang kita kerjakan, dan berakhir juga video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila kesalahan, saya di sini juga masih belajar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.